Cerita berawal dari si istri yang selalu iri melihat tetangganya yang romantis, dan dia ingin sekali mendapatkan hal itu dari suaminya. Lalu dengan lantang istrinya berkata kepada suaminya, "Pah, lihat deh tetangga kita yang baru pindah." Suami pun menjawab, "Emang kenapa?" Si istri berkata, suaminya selalu mencium istrinya sebelum pergi. "Kenapa papa nggak pernah kayak gitu?" Lalu dengan muka heran suaminya pun menjawab, "Papa sih inginnya juga kayak gitu. Tapi papa kan nggak kenal sama istrinya. Masa mau cium dia, gimana sih?" Seorang guru berkata kepada kelasnya, "Anak-anak, ibu akan memegang sesuatu di bawah meja dan ibu ingin kalian menebaknya. Yang ini bulat dan merah." Tangan Johnny kecil terangkat, tetapi dia diabaikan. "Itu buah plum, Bu," kata seorang gadis. "Bukan, ini adalah apel, tapi ibu suka pemikiranmu. Yang berikutnya berbentuk oval dan berwarna hijau." Guru mengabaikan Johnny kecil lagi dan seorang anak laki-laki berkata, "Itu adalah kiwi, Bu." "Tidak, ini mangga. Tapi ibu suka pemikiranmu." Johnny kecil berkata, "Saya punya satu ini di celana saya, Bu. Barangnya agak keras, panjangnya sekitar 4 cm, dan dengan ujung merah kecoklatan." "Johnny, itu menjijikkan," teriak guru itu. "Tidak, Bu. Ini batang korek api. Tapi saya suka pemikiran ibu," kata Johnny kecil. 3 pria dari Amerika, Prancis, dan Inggris tertangkap minum minuman keras di Arab Saudi. Mereka dihukum 20 cambukan, tetapi diberi satu permintaan sebelumnya. Orang Inggris berkata, "Tolong ikatkan satu bantal ke punggung saya," tapi satu bantal tidak berhasil dan menembus kulitnya. Orang Inggris itu kesakitan dan menangis. Kemudian tibalah hukuman berikutnya. Orang Prancis berkata, "Tolong ikatkan 2 bantal di punggung saya." Hukuman dilakukan. Akhirnya selamat. Orang Prancis itu mengejek dengan sombong ke orang Inggris tersebut dan mengolok-olok. Dan tibalah hukuman yang terakhir. Orang Amerika penuh keberanian karena diberi 2 permintaan sebelumnya. Orang Amerika berkata, "Permintaan pertama, saya ingin tidak diberi 20 cambukan, tapi 100 cambukan. Dan permintaan yang kedua, tolong ikatkan orang Prancis itu di punggung saya." Seorang suami yang sedang sekarat ditemani sang istri yang duduk di samping tempat tidurnya. "Mah, maafkan papa. Teman baikmu Rika, dia juga istri papa." "Enggak apa-apa, Pah. Mama udah tahu. Papa juga memperistri teman sekantormu Shinta. Mama tahu kok, Pah. Terakhir, Mah, Papa juga memperistri Imah pembantu kita." "Udahlah, Pah. Mama udah tahu semuanya kok, Pah. Sekarang yang penting, Papa jangan banyak gerak dan bicara, biarkan kopi sianidanya bekerja." Seorang pria melarikan diri dari penjara tempat dia berada selama 15 tahun. Dia masuk ke sebuah rumah untuk mencari uang dan senjata dan menemukan pasangan muda di tempat tidur. Dia memerintahkan pria itu turun dari tempat tidur dan mengikatnya ke kursi sambil mengikat gadis itu ke tempat tidur. Dia menindihnya, mencium lehernya, lalu bangkit dan pergi ke kamar mandi. Saat dia di dalam sana, sang suami berkata kepada istrinya, "Dengar, pria ini adalah narapidana yang melarikan diri. Lihat pakaiannya. Dia mungkin menghabiskan banyak waktu di penjara dan sudah bertahun-tahun tidak bertemu wanita. Aku melihat bagaimana dia mencium lehermu. Jika dia menginginkanmu, jangan melawan, jangan mengeluh, lakukan apapun yang dia perintahkan. Puaskan dia, tidak peduli betapa dia membuatmu muak. Orang ini mungkin sangat berbahaya. Jika dia marah, dia akan membunuh kita berdua. Yang sabar ya sayang, aku mencintaimu." Istrinya menjawab, Dia tidak mencium leherku, dia berbisik di telingaku. Dia bilang padaku bahwa dia gay, menganggapmu ganteng, dan bertanya padaku, apakah kami punya pelumas. Aku memberitahunya bahwa itu ada di dalam kamar mandi. Yang sabar ya sayang, aku juga mencintaimu.